3 hal mudah untuk mendapatkan desain yang menjadi lebih menarik atau lebih unggul. Yang pertama, bisa kita menggunakan komposisi. Komposisi di sini bisa kita terapkan dengan grid system untuk menggrupkan informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada pemirsa atau viewer ya. Satu, tujuan dari grid ini adalah membagikan mana yang lebih penting sebenarnya, manakah title, manakah subtitle, dan manakah informasi-informasi nama tempat, nama acara, nama tempat, dan juga di mana dan kapan, atau juga kontak info. Nah, itu kita harus ada pembagian yang tepat, yang baik. Kedua adalah dengan menggunakan warna. Warna tidak perlu terlalu banyak, 2 atau 3 warnanya sudah cukup. Karena semakin banyak warna kita akan gunakan, itu semakin akan menjadi ramai. Dan keramaian belum tentu menjadikan suatu hal yang lebih unggul. Yang ketiga adalah dengan menggunakan sesuai dengan tema atau message, yaitu apa yang acara atau desain ini untuk apa? Apakah itu sesuai dengan temanya? Apakah ini untuk acara anak-anak? Ataukah ini untuk desain untuk orang dewasa? Jadi temanya itu harus sesuai. Tidak bisa kita bikin suatu desain untuk orang dewasa dengan komposisi atau dengan layout atau dengan ilustrasi yang kekanak-kanakan. Bila acara atau desain tersebut ditujukan untuk anak-anak dewasa. Itu sih yang penting sih. Jadi yang penting adalah message-nya itu sampai dengan target market yang tepat. Yang membedakan institusi kita dengan institusi lain, mungkin secara kurikulum kita mendapatkan kurikulum yang berdasarkan dari Kanada. Kurikulum itu kita bawa dari Kanada ke sini yang untuk kita terapkan di Indonesia. Tentunya proyek-proyek tersebut kita sesuaikan dengan market dan availability di Indonesia dan khususnya di Jakarta. Kemudian juga pengajar-pengajar kita itu kebanyakan atau mungkin semuanya ya adalah praktisi. Praktisi di sini maksudnya adalah mereka selain kerja, mereka juga bekerja di bidangnya masing-masing. Para graphic designer teacher kita juga praktisi di dunia industri advertising, graphic house, atau bahkan freelancer. Dan juga saya juga sebenarnya selain mengajar, saya juga mempunyai pengalaman di mana saya bekerja di dunia industri advertising, di juga graphic house, dan juga freelancing. Itu semua saya bekali dan saya menjadikan sebuah pengalaman yang saya berikan kepada anak-anak, yang saya sharing kepada mereka. Bagaimana sih keadaan di dunia sebenarnya, di dunia kerja lainnya, dan apa sih yang bisa saya bawa dari pengalaman-pengalaman saya ini yang saya sharing ke mereka, menghadapi klien, project-project itu seperti apa, deadline itu seperti apa, dan juga bagaimana kita menghitung cost atau bagaimana sih menghargai hasil karya kita. Hasil karya kita itu dihargai, berapa sih kita bisa charge kepada klien-klien. Nah, itu semua nanti kita akan sharing di kelas kita di Lasa College. Untuk mengambil program sertifikat kita, apakah cukup untuk menjadikan sebuah ilmu pengetahuan ya? Sebenarnya seberapa banyak atau sedikit pun ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu akan sangat berguna untuk kita sih, skill dalam hidup ya. Tentunya kita akan belajar tentang warna, teori warna, graphic design, layout, tipografi, dan itu semua bisa sebenarnya menjadikan bahan untuk kita men-start sebuah karir. Maksud saya apa? Kita tidak terpana yang nantinya kita harus usaha dalam graphic design. Enggak juga sih sebenarnya ya. Karena teori warna itu kan bisa kita gunakan dalam berbagai macam hal. Ketika kita mengerti apa yang namanya teori warna dan komposisi warna, kita bisa terapkan itu dalam dunia interior design, fotografi, film, dan banyak hal lain-lain segalanya. Culinary juga bisa. Kemudian juga culinary di sini maksudnya kalau misalnya kita mau bikin kue, komposisi warna yang bagusnya apa sih supaya nggak kelihatan norak, nggak kelihatan membosankan, itu sebenarnya juga penting. Juga kemudian dalam tipografi, penggunaan font, itu juga penting karena kita bisa melihat font-font apa sih yang bagus, font-font apa yang sesuai dengan mood, dengan taste, dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi apakah itu cukup atau tidak untuk menjadikan sebuah pendidikan dasar dan ilmu tambahan bahkan ya? Saya rasa sih cukup ya. Tapi tentunya dengan diploma akan menjadi lebih advance lagi dan lebih berguna lagi. Perbedaan materi di game art design dengan graphic design itu sangat berbeda. Game art design di sini adalah program untuk membuat game. Nah, game di sini tidak hanya secara visual kita desain karakternya, kita desain environmentalnya,
tapi juga di sini bercerita tentang research dan development tentang sebuah game yang nanti kalian akan buat. Storyline-nya juga penting. Nah, ini karena menarik, kita harus bikin game itu tidak hanya cantik dan bagus, tapi juga harus menarik untuk orang mau memainkannya, ya. Itu yang juga kadang-kadang orang lupa, dan itu semua akan diajarkan dari basic storylining, level design, dan game artnya. Graphic design itu sendiri adalah desain komunikasi visual, yaitu graphic design atau desain grafis yang biasa kita disebut di Jakarta atau di Indonesia. Itu adalah desain untuk berkomunikasi secara visual. Yang ada di dalamnya adalah desain-desain seperti logo, brosur, poster, ya. Jadi komposisi dari akademiknya juga sangat berbeda antara game art design dengan graphic design. Kesempatan untuk kerja dalam dunia game sebenarnya sangat tergantung dari kalian sendiri masing-masing, ya. Tapi peluangnya itu sangat besar karena di Indonesia banyak juga industri-industri game dan perusahaan-perusahaan game yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Salah satunya ada Gameloft di Jogja. Dia bikin Asphalt kalau kamu pernah dengar, atau Modern Combat. Itu semua bikinan-bikinan dari Gameloft. Gameloft adalah perusahaan dari Amerika yang kebetulan ada cabang atau ada kantor di Yogyakarta. Apakah game-game tersebut nggak bisa dibilang dari buatan Indonesia? Kan yang pekerja di sana kan banyak-banyak orang Indonesia-Indonesianya, ya kan? Developernya, graphic artisnya, art directornya, itu semua orang Indonesia. Apakah kita ada peluang untuk kerja di bidang lain? Tentunya, kenapa enggak gitu ya. Ini kan hanya kita memberikan pendidikan terhadap game art and design. Setelah lulus, tergantung dari kalian masing-masing untuk mendevelop skill yang ada dan yang diberikan untuk menembus market-market atau pangsa pasar atau bahkan peluang-peluang bisnis lainnya yang ada yang tersedia. Halo, saya Fabiola Natasha, Koordinator Graphic Design dari LaSalle College Surabaya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian mengenai jurusan Graphic Design yang ada di LaSalle College. Pertanyaan pertama dari Jesselyn C. Software apa ya yang bagus untuk membuat sebuah desain? Misalnya untuk membuat sebuah majalah. Terkadang, untuk membuat sebuah desain, kita tidak bergantung pada satu software saja. Misalnya untuk membuat majalah, layoutingnya bisa menggunakan InDesign. Kemudian untuk gambarnya atau untuk fotonya bisa menggunakan Illustrator atau Photoshop. Nah, itu semua dapat dipelajari ketika bersekolah di Graphic Design LaSalle College. Kami tunggu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sakura Gotama. Setelah lulus dari Graphic Design, saya dapat bekerja sebagai apa ya? Lulusan seorang graphic designer dapat memasuki berbagai macam bidang usaha. Apalagi saat ini market masih sangat-sangat membutuhkan orang-orang kreatif. Misalnya, kalian bisa menjadi seorang animator, fotografer, web designer, typographer, bahkan seorang desainer untuk packaging. Nah, di LaSalle College, kalian akan mempelajari dasar-dasar dari profesi tersebut. Sehingga nantinya ketika kalian lulus, kalian akan lebih mudah menentukan profesi yang kalian minati sesuai dengan skill dan passion kalian. Dari Nabila Andrawina, apa sih yang membedakan belajar desain di kampus serta belajar secara otodidak? Tentunya ketika belajar di kampus, kalian akan lebih mengerti tahapan serta proses sebuah karya. Dan kalian akan memiliki kesempatan untuk bekerja langsung di sebuah company misalnya, atau menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan desain dan seni. Bahkan, kalian juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan teacher-teacher yang sedang mengadakan pameran karyanya. Nah, setelah kalian lulus, kalian akan lebih mudah ketika kalian ingin melanjutkan secara otodidak karena kalian sudah memiliki dasar-dasar yang telah kalian pelajari selama bersekolah. Kami tunggu ya.